Assalamualaikum teman sunnah. Kalau kemarin kita membahas soal berapa gaji Habib, nah sekarang kita akan membahas sebenarnya mana sih Habib yang asli dan mana yang palsu. Apalagi saat ini banyak yang ribut-ribut masalah nasab Habib. Apakah betul Habib itu keturunan Rasulullah SAW atau malah bukan? Sudah disuruh tes DNA tapi pada nggak mau. Hanya orang bodoh kayak gitu, kecuali 2 atau 3 bapak, kakek, itu bisa begitu sekarang. Jadi sebenarnya kita pun akan sulit mengetahui siapa keturunan asli Rasulullah SAW saat ini. Terlebih kita sudah tahu bahwa banyak sekali orang yang memanfaatkan gelar keturunan Rasulullah ini untuk memakmurkan dirinya sendiri. Bisa jadi banyak yang palsu dan mencoba mengaku dirinya keturunan Rasulullah SAW agar mendapatkan penghormatan dari masyarakat awam. Tentunya ujung-ujungnya cuan. Tak bisa dipungkiri, di Indonesia pun saat ini ada banyak sekali Habib yang mengatakan diri mereka keturunan Rasulullah SAW. Namun ya, terkadang akhlak dan akidahnya sangat jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya misalkan, Nabi melarang mendirikan bangunan di atas kubur, serta meminta-minta di kuburan. Malah ada Habib yang mengajarkan itu semua kepada masyarakat awam. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah SAW melarang dari memberi semen pada kubur, duduk di atas kubur, dan memberi bangunan di atas kubur. Hadis riwayat Muslim nomor 970. Aneh bin ajaib memang. Nanti kalau kita larang, kita nasihati, kita malah dibilang Wahabi, dibilang Salafi. Jadi ya orang-orang seperti ini memang susah dibilangin. Parahnya lagi, mereka Habib-Habib ini itu suka berdongeng masalah guru mereka dan kakek mereka. Saya pun kadang tidak tahu isi dalam pikiran mereka. Bisa-bisanya membuat kisah palsu yang tidak nyata dan mustahil. Bahkan itu dijadikan sebagai bahan dakwah agar masyarakat awam makin cinta dengan makam kakek mereka. Al-Habib Syekh Umar Mohdor ini di Hadramut, beliau itu di kuburannya ini belum meninggal dibilang, saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat mati langsung. Satu-satunya Habib yang jelas-jelas keturunan Nabi SAW hanyalah Imam Mahdi. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, Imam Mahdi akan muncul di tengah-tengah umatku dan dia akan berkuasa selama 5, 7, atau 9 tahun. Jadi Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman. Sehingga dengan munculnya Imam Mahdi ini, maka Islam akan ditegakkan. Dikatakan bahwa ia mempunyai nama seperti Rasulullah SAW. Begitu pula nama ayahnya sama dengan nama ayah Rasulullah SAW. Dia keturunan dari Fatimah binti Muhammad dari anaknya yaitu Hasan bin Ali, bukan dari Husain. Di antara ciri fisiknya lebar dahinya dan mancung hidungnya. Imam Mahdi ini dikatakan akan muncul dari timur. Dia nanti akan datang bersamaan dengan Dajjal dan bersamaan dengan turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Jadi Imam Mahdi ini sudah jelas dan terverifikasi langsung oleh Rasulullah SAW bahwa dia dari keturunannya. Nah, sedangkan Habib-Habib yang mengaku keturunan Rasulullah SAW saat ini, ya wallahu alam, kita tidak tahu dan bahkan tidak bisa menjamin. Banyak masyarakat yang meragukan, tapi ya kita sebagai muslim yang baik tidak usah terlalu pusing mengurusi nasab mereka. Yang terpenting itu adalah ilmunya, sesuai atau tidak dengan tuntunan Rasulullah dan Al-Quran. Jika tidak, maka lebih baik kita tinggalkan dan kita ikuti ulama yang sesuai dengan sunnah saja. Jangan ikuti ulama yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, apalagi ulama yang seperti ini. Sampai saya demi Allah, Rasulullah, wallahi siap saya menjadi penjaga gawang neraka. Waduh, bukannya belajar masalah Islam, malah nanti kita belajar bahasa semut. Demikian video kita hari ini. Jika ada yang salah dari perkataan yang saya sampaikan, maka saya meminta maaf, dan itu murni dari diri saya sendiri. Dan jika ada yang baik, maka itu semua semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Next kita bahas apa lagi ya?